Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan evaluasi media pembelajaran. Saya akan menjelaskan evaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran adalah proses penting yang dilakukan sebelum media digunakan secara luas untuk memastikan kelayakan dan keefektifannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah media yang dibuat dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang A. Macam-macam evaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, evaluasi formatif. Tujuannya untuk mengumpulkan data untuk menentukan apakah media patut digunakan dalam situasi tertentu dan apakah media tersebut layak atau tidak setelah diperbaiki dan disempurnakan. Waktu pelaksanaannya selama proses pengembangan dan perbaikan media. Yang kedua, evaluasi sumatif. Tujuannya mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi media untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Data ini digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media agar lebih efektif dan efisien dalam pembelajaran. Yang B. Proses evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif dilakukan melalui beberapa tahap berurutan. Yang pertama, yang A. Evaluasi ahli materi. Pelaksanaannya minimal 2 ahli materi. Tujuannya mendapatkan masukan mengenai ketetapan materi, meliputi kesalahan materi, kekurangan materi, dan kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran. Metode yang digunakan wawancara dan angket. Prosedur pelaksanaan evaluasi ahli materi. Yang pertama, jelaskan bahwa media tersebut pada tahap formatif dan memerlukan umpan balik dalam hal penyempurnaan materi. Yang kedua, lakukan wawancara atau berikan angket tertutup dan terbuka untuk masukan perbaikan dalam hal penyempurnaan materi. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul. Yang B. Evaluasi ahli media. Pelaksanaannya minimal 2 ahli media. Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan saran mengenai desain media, format media, keterbacaan media, kemasan media, dan lain-lain, untuk meminimalisir kelemahan atau kekurangan media. Metode yang digunakan yakni wawancara dan angket. Prosedur pelaksanaan evaluasi ahli media. Yang pertama, jelaskan bahwa media tersebut pada tahap formatif dan memerlukan umpan balik dalam hal kelayakan media. Lakukan wawancara atau berikan angket tertutup dan terbuka untuk masukan perbaikan dan hal kelayakan media. Yang ketiga, lakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul. Yang C. Evaluasi 1-1. Pelaksanaannya 2 orang siswa yang mewakili populasi target. 1 siswa berkemampuan di atas rata-rata dan 1 di bawah rata-rata. Tujuannya
untuk mengamati secara individual dan mendapat informasi langsung tentang kelemahan media dari sudut pandang pengguna, seperti kesalahan pemilihan kata atau lambang, kurangnya contoh, urutan yang keliru, dan materi tidak sesuai tujuan. Prosedur pelaksanaan evaluasi 1 lawan 1 sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan kepada siswa tentang rancangan media baru. Kemudian amati reaksi mereka terhadap media yang ditampilkan tersebut. Yang kedua, katakan kepada siswa bahwa jika terjadi kesalahan pengguna media tersebut, bukanlah karena kekurangan siswa, tapi karena kelemahan media. Yang ketiga, usahakan agar siswa bersifat santai dan bebas dalam mengemukakan pendapat mereka mengenai media yang ditampilkan tersebut. Yang keempat, lakukan tes awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan siswa terhadap penggunaan media tersebut. Yang kelima, catat lama waktu yang digunakan dalam penyajian media tersebut, dan catat pula reaksi siswa terhadap penampilan media tersebut. Yang keenam, berikan tes yang mengukur keberhasilan penggunaan media tersebut. Yang ketujuh, lakukan analisis terhadap informasi yang terkumpul. Baik, yang materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Evaluasi format media pembelajaran evaluasi kelompok kecil. Tujuan menguji coba media pada 10-20 siswa yang mewakili populasi target. Mendapatkan umpan balik untuk penyempurnaan media. Karakteristik sampel mencerminkan populasi target. Beragam tingkat kemampuan, pandai, sedang, dan kurang pandai. Jenis kelamin berbeda laki-laki dan perempuan, berbagai usia dan latar belakang. Prosedur yang pertama, penjelasan awal, jelaskan tujuan evaluasi formatif dan pentingnya umpan balik. Yang kedua, pretest mengukur kemampuan awal siswa terkait topik media. Yang ketiga, penyajian media, siswa mempelajari media yang disajikan. Yang keempat, pencatatan, catat waktu yang diperlukan dan umpan balik selama penyajian. Yang kelima, post-test mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keenam, angket mengetahui daya tarik media, pemahaman, pesan, konsistensi tujuan dan materi, serta kecukupan latihan. Yang terakhir, analisis data, menganalisis data yang terkumpul dari seluruh tahapan. Evaluasi lapangan. Tujuan melakukan evaluasi akhir formatif. Mendapatkan data dari populasi yang lebih besar, jumlah peserta sekitar 30 orang, dengan berbagai karakteristik, tingkat kepandaian, kelas, latar belakang, jenis kelamin, usia sesuai populasi. Pencegahan efek halo. Hindari memberikan media kepada responden yang belum pernah melihat media serupa. Prosedur yang pertama, pemilihan siswa. Pilih 30 siswa yang mewakili populasi target. Dan yang kedua, penjelasan tujuan. Jelaskan maksud uji coba, lapangan, dan hasil yang diharapkan. Tekankan bahwa ini bukan ujian kemampuan siswa. Dan yang ketiga, pretest. Mengukur pengetahuan dan keterampilan awal terkait topik media. Yang keempat, penyajian media. Sajikan media sesuai rencana. Yang kelima, pencatatan respon. Catat semua respon siswa dan waktu yang diperlukan. Yang keenam, post-test, mengukur pencapaian hasil belajar setelah penyajian media. Bandingkan dengan pretest untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi media. Dan yang ketujuh, skala sikap. Edarkan skala sikap untuk mengetahui sikap siswa terhadap media.
Dan yang terakhir, analisis data. Analisis data dari semua kegiatan termasuk kemampuan awal, skor pretest dan post-test, waktu yang diperlukan, perbaikan bagian sulit, pengajaran dan kecepatan sajian. Evaluasi formatif. Memulai evaluasi kelompok kecil dan evaluasi lapangan merupakan tahapan penting dalam pengembangan media pembelajaran. Evaluasi kelompok kecil memberikan umpan balik awal dari kelompok sasaran yang lebih kecil, memungkinkan perbaikan sebelum pengujian skala besar. Evaluasi lapangan dengan melibatkan populasi yang lebih representatif memberikan validasi akhir terhadap efektivitas dan efisiensi media dengan mengikuti prosedur yang tepat dan menganalisis data secara cermat. Pengembangan media dapat memastikan bahwa media pembelajaran yang menarik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Evaluasi formatif. Ini dilakukan selama proses pengembangan media pembelajaran itu untuk melihat kelebihan, kekurangan, dan bagian yang perlu direvisi. Yang harus kita lihat dalam 3 hal itu, yang pertama dalam segi isi materi, yang nomor 2 dalam segi edukatif, nomor 3 dalam segi kualitas teknis. 1. Segi isi materi. Jadi kita itu harus menilai kualitas isi atau bahan ajar dalam sebuah media. Ada 5 yang harus kita nilai. Yang pertama itu adalah apakah materinya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contoh seperti halnya media video PAI itu membahas tentang rukun iman yang sesuai dengan tujuan pembelajaran pada RPP. Yang nomor 2, isi mudah dimengerti. Isinya dalam sebuah materi itu dapat dimengerti. Contohnya seperti halnya bahasanya itu sederhana dan tidak terlalu terbelit. Artinya siswa itu bisa dapat memahami apa isi dalam materi tersebut. Yang nomor 3 itu harus sesuai kemampuan siswa. Contohnya seperti halnya media kelas 2 SD itu tidak memuat istilah yang dapat membuat siswa itu sulit untuk dimengerti, seperti halnya kata eskatologi. Yang nomor 4, dari mudah ke sulit. Contohnya seperti halnya materi iman kepada Allah. Itu dijelaskan sebelum lanjut ke iman kepada para malaikat. Nomor 5, tidak banyak kata sulitnya. Contoh kata yang digunakan itu percaya, bukan kata beriman. Jika audiennya yang mendengarkan itu adalah anak-anak SD. Yang nomor 2 itu adalah segi edukatif, yaitu menilai manfaat media bagi proses belajar mengajar. Jadi yang pertama itu adalah kita itu harus memberikan kesempatan belajar. Contoh, siswa itu dapat mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seorang guru, atau seorang guru itu memberikan sebuah kuis. Jadi dalam media tersebut kita itu harus bermain dengan cara melalui kuis. Nomor 2 itu adalah memberi bantuan belajar. Contohnya seperti halnya dalam media itu ada petunjuk penggunaan atau kunci jawaban dari sebuah segi edukatif itu. Nomor 3 itu adalah memberi motivasi kepada siswa. Contoh seperti halnya ada animasi atau pujian hebat saat siswa itu menjawab dengan benar dari pertanyaan seorang guru. Yang nomor 4, daya tariknya itu tinggi. Contohnya tampilannya itu menarik dan tidak membosankan. Jadi tampilannya dalam media tersebut menarik dan juga tidak membosankan. Nomor 5 itu adalah fleksibel.
Contohnya, itu dapat digunakan untuk belajar mandiri maupun kelompok. Terus yang nomor 6, itu terhubung dengan program yang lain. Contohnya seperti halnya media rukun Islam itu terhubung, atau media rukun Islam itu bisa lanjut ke topik yang selanjutnya, yakni seperti halnya sholat. Jadi ada hubungan medianya itu. Media rukun Islam itu berhubungan dengan dilanjutkan kepada media sholat. Nomor 7, interaksi sosial. Contohnya ada kegiatan diskusi atau kerja kelompok dalam sebuah media tersebut. Nomor 8, adanya tes dan penilaian baik. Contoh, ada latihan soal yang sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu. Nomor 9, dapat dampak bagi siswa itu sangat baik. Contohnya, siswa itu lebih mudah dalam memahami materi itu, dan siswa itu dapat sangat semangat dalam belajarnya. Artinya dapat memberi dampak yang baik bagi seorang siswa. Terus nomor 10, itu dampak bagi seorang guru itu seperti halnya, contohnya guru itu terbantu dalam menjelaskan sebuah materi dan juga menghemat waktu mengajarnya. Jadi dengan adanya media tersebut, seorang guru itu merasa terbantu dan dalam mengajarnya itu sangat diberikan kemudahan dalam menjelaskan sebuah materi tersebut. Nomor 3, itu dalam segi kualitas teknis, di mana dalam segi kualitas teknis ini kita itu menilai aspek tampilan dan kemudahan penggunaan media. Satu itu, yang pertama itu adalah keterbacaan itu tinggi. Contohnya dalam sebuah tulisannya itu sangat jelas, ukuran hurufnya itu cukup besar. Terus yang nomor 2 itu adalah mudah digunakan. Contohnya seperti halnya tombol dan navigasinya itu jelas dan tidak membingungkan. Nomor 3, tampilannya itu bagus. Contohnya seperti halnya warnanya itu serasi, gambarnya itu tajam, dan layoutnya itu rapi. Nomor 4, itu dapat menangani jawaban dengan baik. Contohnya seperti halnya media interaktif itu langsung memberi umpan baik dengan benar atau salah. Nomor 5, pengelolaan program rapi. Contohnya itu tidak error, loadingnya itu juga cepat. Nomor 6, pendokumentasian itu juga baik. Adanya pendokumentasian itu harus baik. Contohnya seperti halnya adanya sebuah buku panduan dan filenya itu tersimpan, dan juga itu bisa diakses dengan cara cepat ketika kembali. Terus yang nomor 2 itu adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dapat dilakukan setelah medianya itu selesai dikembangkan dan juga didiskusi atau direvisi. Untuk mengetahui keefektifannya dalam pembelajaran nyata, itu ada 3 langkah dalam evaluasi sumatif ini. Yang pertama itu adalah gunakan potes kepada seluruh siswa setelah pembelajaran dengan media. Contohnya itu seperti halnya setelah melakukan media video interaktif, seperti halnya video interaktif rukun Islam, di mana setelah adanya video interaktif rukun Islam, seorang guru itu memberikan sebuah soal pilihan ganda sebanyak 10 atau 15. Yang nomor 2 itu adalah soalnya itu sesuai dengan indikator pembelajaran pada silabus. Contohnya, indikatornya itu seperti halnya siswa itu dapat menyebutkan 5 rukun Islam. Lalu nomor 3,
hasilnya itu minimal 75% siswa itu mencapai KKM, yakni ketuntasan minimal. Contohnya itu seperti halnya jika 75% siswa itu mendapatkan nilai 75, maka media tersebut dianggap berhasil. Cukup sekian, kurang lebihnya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.